Wah, ini parah nih, parah parah. Kok bisa hancur begini ya? Waduh, inilah yang membuat dia gerdekan pada saat tarikan awal. Tapi saya tidak berfokus kepada penyebab gerdeknya, tapi saya berfokus kepada cara bongkar pasangnya saja ya. Pertama-tama kita ambil kunci 39, lalu kita paskan, kemudian kita ambil as ataupun palu ataupun yang bisa kita ketor ya, kemudian kita geder-geder sambil kita injak bautnya. Kemudian kita putar pakai tangan sambil kita tahan daripada pulinya ya, agar tidak loncat. Bautnya kita singkirkan, kita angkat, kemudian kita lihat, kita periksa. Oh, ini ternyata ada yang hampir lepas, yaitu daripada pengancingnya itu sudah hampir lepas, tinggal kita congkel saja. Nah, ini satunya lagi, kemudian kita taruh saja di bawah ya. Ini ada 3 buah, untung tidak jatuh kemana-mana, masih lengket, hanya saja mau lepas. Kemudian kita lepaskan segitiganya, penahan daripada gandanya atau kampas gandanya, kita congkel-congkel saja sampai lepas, sampai bisa keluar ataupun sampai bisa kita tarik pakai tangan. Nah, setelah dicongkel secara merata begini, harus hati-hati. Kemudian kita angkat, kita lepaskan dan kita singkirkan. Lalu kita angkat pirnya dengan kunci alat bantu, kita angkat saja sambil kita congkel lah, kita singkirkan lagi. Yang satunya sama dengan yang tadi kita mengerjakannya, satunya lagi juga sama seperti yang tadi. Kemudian kita singkirkan, kita tarik kampas gandanya, kemudian kita copot satu persatu kita copot. Kita lihat ini sepertinya sudah parah banget ya, sampai kampasnya habis ya, tinggal besinya. Jadi dia gerdek-gerdek pada saat gasan pertama. Langsung saja kita bersihkan ya. Kemudian kita ambil minyak gemuk ataupun template ya. Nah, kita ambil dulu yang baru ya, kita ganti yang baru yang seperti ini dulu ya. Nah, ini saya ambil punya Honda ya, yang baru untuk ganti daripada yang rusak tadi, karena tidak bisa diakali ataupun diperbaiki. Mau tidak mau kita harus ganti yang baru. Nah, inilah kondisi seperti yang baru, kampasnya masih tebal karena posisi masih baru. Ada 3 buah, tiga-tiganya kita pasang, jangan tinggal satu pun. Nah, kemudian kita ambil minyak gemuk yang saya katakan tadi, kita oles-oleskan kepada 3 cangkang itu. Nah, jangan terlalu banyak, sekedar untuk pelicin saja. Kalau terlalu banyak juga dia belepotan, hasilnya tidak bagus, hanya sekedar untuk melicinkan saja. Kemudian kita pasang kampas gandanya sambil kita goyang-goyangan bahwa pemasangan itu lancar ya. Nah, ini sudah lancar pemasangannya, yang satunya lagi sudah kita pasang ya, kita pasang lagi. Tiga-tiganya kita pasang, lalu kita tekan pakai tangan, kita rapatkan. Kita tes dulu pakai mangkuk ganda ya, tes. Nah, ini sudah pas ya. Kalau sudah pas berarti itu pasti bagus ya. Kemudian kita ambil pirnya, kita pasang lagi. Kita congkel-congkel saja, perlahan-perlahan saja, hati-hati, sebab itu bisa menyebabkan luka daripada tangan kita akibat dorongan tang yang meleset ataupun tang yang ambles ya, menusuk ke daripada tangan kita sehingga menyebabkan luka. Luka itu menimbulkan darah, darah itu warnanya merah dan rasanya sakit. Maka hati-hati saja dalam bekerja, akan tetapi tidak boleh pelan, kita harus bekerja cepat ya, karena kita ditunggu juga sama yang lain. Kita pasangkan satu persatu sampai 3 buah pir tersebut terpasang semua. Nah, setelah semuanya sudah kita pasang, kita perhatikan, kita bantu pakai tangan. Apabila tidak masuk, kita dorong saja ya, perlahan-perlahan. Apabila masih susah masuk, dia sudah menyangkut, kita ketok saja, ketok seperti ini. Pastikan dia sudah masuk semua. Kita gedor-gedor saja ya, untuk memastikan bahwa itu sudah rapat di bawah gandanya. Kita ambil segitiganya, lalu kita pasang, kita perhatikan bolak-baliknya kemana yang bagusnya ya. Ketika yang bagusnya sudah pas ketemu, malah disitulah tempatnya. Kemudian kita bantu-bantu gedor ya, kita bantu-bantu pukul ataupun kita apakan. Yang penting daripada segitiga itu masuk sehingga bisa memasukkan daripada kancing ataupun pen untuk mengunci daripada kampas ganda dan segitiga tersebut. Kemudian kita ambil pennya dan kita masukkan secara perlahan saja seperti biasa ya, dimana yang ujungnya harus menghadap ke depan ya, dan yang melingkarnya itu menghadap ke dalam, supaya tidak terjadi perloncatan pada saat kita melepaskan ulang atau pada saat orang lain melepaskannya nanti. Nah, kita tekan saja pakai tangan secara perlahan sampai dia memang benar-benar mentok ataupun benar-benar rapat. Nah, ini sudah terpasang semua, sudah rapi ya, sudah presisi. Kemudian kita cek daripada piringnya ya, daripada piring kita perhatikan ada atau sudah habis gemuk yang berada di dalam tabung tersebut. Kita gedor saja pakai palu sama obeng lepek, kemudian kita angkat dan kita cungkil, lalu kita tarik. Oh, ternyata minyak gemuknya masih ada. Apabila tinggal sedikit, tinggal ditambahkan. Walaupun masih banyak, apabila teman-teman mau menambahkan silakan. Berhubung masih banyak, kita pasang ulang saja karena masih banyak. Nah, di lubang-lubangnya juga masih banyak. Kemudian kita apalagi kita bersih-bersihkan dulu ya, kita bersih-bersihkan, kita lap-lap dulu daripada kotoran ataupun gemuk-gemuk yang menempel ya pada saat kita mencopot piring tersebut atau piring tadi. Kemudian kita taruh saja lagi, kita ambil pirnya, kemudian kita taruh pada tempatnya. Lalu kita ambil daripada kampas gandanya, kita tekan ya. Nah, di sini kita ada teman, maka kita perlu bantuan teman untuk memasangkan baut tersebut. Nah, kita sambil ditekan kuat-kuat ya sampai mentok. Pemasangan baut tidak boleh miring agar tidak terjadi somplak. Kemudian ambil kunci 39, lalu kita putar seperti biasa untuk mengencangkan daripada baut tersebut. Ketika bautnya sudah kencang, kemudian kita ambil alat bantu palu ataupun asbet atau sok ataupun apalah, kita pinjak atau kita injak, lalu kita pukul gedor-gedor sampai kuat ya. Dirasa sudah kuat, maka cukup, jangan terlalu dipaksa karena nanti bautnya somplak ataupun dol ataupun rusak, kasihan yang punya ya. Dan juga kasihan pada saat orang bongkar nanti ataupun kita yang bongkarnya kemudian hari. Ketika dirasa sudah rapi, barulah kita bersihkan yang kotor-kotor di pada dinding seperti tersebut. Nah, kita bersih-bersihkan saja pakai siram-siram saja. Namun sebagian ada yang pro dan kontra, tidak apa kena sil, ada yang tidak boleh kena sil, terserah, itu ada di teman-teman semua ya. Boleh kena sil, boleh tidak, itu tergantung di teman-teman semuanya mengerjakan. Kalau teman-teman tidak mau mengerjakan kena sil ya harus hati-hati. Apabila teman-teman mau mengerjakan harus kena sil juga tidak apa-apa, itu ada hak teman-teman semua. Kemudian kita bersih-bersihkan sambil kita semprot ya, untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran tersebut sehingga pada rontok semua ya.
Nah, kita siram-siram terus. Ketika sudah kita siram, kita bantu semprot, kemudian kita rapikan, kita semprot-semprot, kita digit-digitkan dikit sedikit motornya, kita miringkan ya, agar bensin tersebut bisa mengalir jatuh ke bawah, sehingga kerontokan-kerontokan daripada kotoran tersebut bisa ikut jatuh juga ke bawah. Nah, setelah bersih begini, kita semprot lagi sampai kering. Kemudian kita siram pakai bensin lagi sampai bersih. Sudah kepalang terbuka, maka harus kita bersihkan ya. Jangan tanggung, kerja itu kita usahakan nilai ya, kita usahakan value kerja itu. Walaupun kita dibayar 100, usahakan kita bekerja anggap dibayar 200. Apabila kita bekerja dibayar 200, kita kerjakannya anggap saja dibayar 300, kita dulukan value saja begitu ya. Nah, setelah bersih begini ya, inilah sepertinya sudah cukup ya, sudah bersih. Nah, ketika sudah bersih begini, barulah kita ambil daripada rumah lolernya ya, kita pasang. Nah, sebelum kita pasang, kita olesin gemuk dulu sedikit saja untuk pelumasan, jangan terlalu banyak karena berlepotan. Kemudian setelah terpasang begini, barulah kita ambil panbel ya. Panbel ini harus ujungnya menyentuh dinding rengkes depan bagian depannya, agar tidak terjadi terjepit pada saat kita pengencangan daripada baut roda tersebut. Baut puli tersebut atau baut as tersebut ya. Salah sebut, bukan baut puli, akan tapi baut as tersebut, as skrup. Kita ambil reng dan kemudian kita pasang reng di depannya, lalu kita ambil baut 22, kita putar pakai tangan sampai kencang, sampai tidak bisa lagi diputar pakai tangan. Ketika tidak bisa lagi diputar pakai tangan, kita ambil kunci 22 lagi ya. Nah, kita putar. Nah, kita putar kencang saja, nanti kita kencang saja lagi ya. Nah, setelah dikencang semua, kita tarik daripada panbel tersebut, tarik kencang-kencang agar pemasangan panbel depan sudah presisi. Kemudian kita ambil puli, lalu kita masukkan di sela-selanya piring, kemudian kita tekan, kita tarik, sambil kita tarik, lalu kita masukkan daripada as puli tersebut. Nah, ketika dirasa sudah masuk begini, ada kotoran ataupun gemuk ataupun apa grease ya, kita bersihkan dulu pakai kain lap. Nah, setelah bersih begini, barulah kita ambil mangkuk ya, mangkuk poli, mangkuk ganda sama saja kita pasang. Nah, setelah kita pasang putar sudah rasa begini sudah rapi, barulah kita ambil reng ataupun baut 19 ya, kita pasang. Itu rengnya kita pasang, kemudian baut 19-nya kita pasang. Bagaimana bautnya tadi? Ini dia bautnya tadi 19 kita pasang. Nah, kita putar saja sampai tidak bisa lagi diputar pakai tangan. Apabila sudah serap, barulah kita ambil kunci 19 ataupun kunci mata sok ataupun ada impact terserah yang mana ada alat yang bisa digunakan. Ini kunci 19 ya, kita ambil batang sok. Kemudian kita ambil tracker ya, nah, kita pasang saja di bawahnya, kita kasih tumur ke tanah, yang atas baru kita tekan pakai kunci start, tekan sekuat tenaga mungkin, namun jangan terlalu kuat benar, nanti bisa patah ya. Dirasa sudah cukup, maka kita akhiri permainannya. Nah, kemudian kita hidupkan dulu tidak tanpa knalpot untuk mengencang daripada roda panbel tersebut, untuk melihat bahwa hasil tersebut sudah bagus. Nah, ini sudah bagus. Setelah bagus begini, barulah kita ambil tutup bak magnetnya untuk menutup pengerjaan akhirnya, pengerjaan atau finishing ataupun hampir selesai ya. Kita goyang-goyang saja untuk sementara agar dia rapat sampai rapat. Setelah depan, atas, bawah, kiri, bawah, kanan, bawah, pojok apalah itu, yang penting sudah rapat, barulah kita pasang baut 8 ya. Di sini bautnya hampir sama, tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek, hanya saja satu yang itu bagian tengah. Kita ambil kunci 8, kita putar sampai kencang seperti biasa, sudah disilang, putar terus sampai kencang ya. Setelah dirasa sudah kencang semua, sudah bersih semua, sudah rapat semua, maka barulah kita pengencangan untuk pengencangan finishing ataupun pengencangan akhir, yaitu kita kencangkan untuk agar bautnya tidak kendor pada saat motor berfungsi berjalan ya. Nah, kita kencangkan satu persatu, kita kelilingkan satu persatu, dan ini sudah akhir pengerjaan kita. Setelah itu kita akan berjumpa di lain hari. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.